Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Yolandini dengan NIM 1700267 dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan hasil artikel ilmiah KKN PPD COVID-19 dengan judul Penggunaan Teknik Penilaian Catatan Anekdot sebagai Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini saat Belajar dari Rumah atau BDR. Pelaksana saya sendiri, dosen pembimbing lapangan Hayani Wulandari MPD. Waktu pelaksanaan KKN ini 17 November sampai dengan 17 Desember 2020. Langsung kita mulai pada abstrak pengabdian yang saya buat ini, membahas tema pokoknya kajian konseptual terkait dengan penilaian perkembangan kognitif pada anak usia dini melalui penggunaan teknik penilaian catatan anekdot. Pokok bahasan yang disajikan dalam artikel ini meliputi beberapa hal, antara lain konsep teknik penilaian catatan anekdot anak usia dini, penilaian perkembangan kognitif anak usia dini, selama kegiatan belajar dari rumah atau BDR ketika situasi pandemi ini. Adapun kesimpulan dalam artikel pengabdian ini, saya buat yaitu agar orang tua dan guru dapat mencegah munculnya kembali perilaku yang kurang tepat pada anak usia dini, yaitu dapat memberikan arahan dan juga upaya pada anak dengan semaksimal mungkin. Kata kunci yang saya buat, teknik penilaian catatan anekdot, penilaian perkembangan kognitif anak usia dini. Izinkan saya langsung memaparkan pendahuluan. Tujuan dari KKN tematik bidang pendidikan ini yakni untuk mensosialisasikan pencegahan dan penanggulangan dampak COVID-19 di bidang pendidikan dan ekonomi menggunakan media edukasi secara online dan mengetahui cara guru dalam membuat catatan anekdot, bagaimana catatan anekdot itu baik ketika dibuat oleh guru semasa belajar dari rumah atau BDR. Permasalahan yang signifikan dari BDR ini yaitu adalah perkembangan sosial anak yang terbatas, ketidaksiapan anak dalam belajar, kurang efektifnya anak karena tidak touch langsung dengan gurunya, juga dengan temannya. Membangun mood anak juga tidaklah mudah, di mana anak harus bermain sambil belajar ketika daring, anak tidak bisa bermain langsung dengan teman-temannya. Ketika tugas BDR juga terkadang anak mengeluh lelah, kurang sosialisasi anak dengan orang tua, dan interaksi yang kurang maksimal antara guru, orang tua, juga anak. Bagian kedua, metode, waktu, dan pelaksanaan, Rabu 18 November 2020, TK plus Darul Aulia Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41119. Model pelaksanaan secara daring tentunya melalui WhatsApp group dan juga metode wawancara digunakan untuk mengambil data wawancara untuk memperkuat penggunaan studi literatur. Masyarakat sasaran yaitu orang tua, bunda-bunda murid TK plus Darul Aulia kelas A. Persiapan pertama yang saya lakukan mengkonsep judul dan mengkorelasikannya dengan kegiatan KKN ini tentunya dengan memperhatikan seberapa antusiasme masyarakat dan dampaknya apabila program dilakukan secara daring. Intinya itu A. Waktu pelaksanaan, B. Tahap persiapan program, C. Tahap inti. Itu semua telah saya paparkan dan sekarang saya akan memaparkan tahap evaluasi. Evaluasi menggunakan deskriptif analitik di mana saya lebih menekankan pada metode narasi, menjelaskan secara singkat bagaimana benang merah dari apa yang telah saya lakukan selama KKN ini melalui metode wawancara. Bagian 3, hasil dan analisis tentunya mengenai catatan anekdot itu sendiri, mencatat seluruh fakta yang benar-benar dialami dan terjadi pada anak usia dini, menceritakan situasi yang terjadi, serta apa yang dilakukan dan dikatakan anak. Misalnya, ketika anak menebak nama hewan berdasarkan gambar yang ditunjukkan gurunya di kelas sebagai jurnal kegiatan harian, catatan anekdot mencatat kegiatan anak setiap harinya. Nah, bentuk laporannya tentunya harus sesuai indikator dan tercantum pada RPPH ataupun tidak tercantum pada RPPH. Berikut adalah contoh catatan anekdot yang saya dapatkan secara daring dari TK plus Darul Aulia dan juga hasil wawancara yang saya lakukan secara daring pun sama. Kesimpulan yang saya ambil yaitu di mana artikel pengabdian ini orang tua dan guru dapat mencegah munculnya perilaku yang kurang tepat pada anak dengan memberikan arahan dan upaya semaksimal mungkin. Nah, sejatinya sebagai calon tenaga pendidik, kita harus mampu mempunyai cara yang terbilang terorganisir, sehingga kita berhadapan dengan anak usia dini itu tidaklah canggung, siap dari segi mental, fisik, juga tenaga. Sebaliknya, apabila dihadapkan dengan orang tua, anak usia dini,
Sebagai calon pendidik, kita juga harus cakap dalam berkomunikasi secara profesional, memposisikan diri layaknya guru yang profesional. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana anak tersebut aktif dalam bermain, itu harus digambarkan secara langsung maupun tidak, agar dari tadinya yang belum bisa, menjadi bisa, dan sampai anak berkata, "Aku bisa, Bunda." Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.